Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4E. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan tetap semangat, tetap rajin, tetap tekun untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Baik, mudah-mudahan semuanya sudah siap untuk menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kita mulai saja. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai masih dengan tema 6, cita-citaku, subtemanya subtema ketiga, yaitu giat berlatih meraih cita-cita. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai persebaran sumber daya alam Indonesia. Kemarin kalian sudah menyimak pengertian tentang sumber daya alam itu apa. Nah, di Indonesia ternyata banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki. Nah, berikut ini Ibu sajikan penyebaran beberapa sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ini yang pertama ada persebaran hasil pertanian, itu ada yang kita menghasilkan beberapa hasil pertanian seperti padi, jagung, ubi kayu, dan juga kacang tanah. Misalnya kita lihat daerah di sini, daerah penghasil padi itu ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Lalu ada jagung, jagung itu dihasilkan dari daerah Jawa Tengah, ada Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Lalu di Jawa Timur itu nama daerahnya Madura, dan Pulau Sulawesi itu ada daerahnya Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Lalu ada ubi kayu atau singkong ya yang kita kenal di situ. Pulau yang menghasilkan atau provinsi yang menghasilkan ubi kayu ini ada Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, itu letaknya di Wonogiri, dan Yogyakarta, Wonosari. Lalu berikutnya ada kacang tanah, penghasilnya itu dari Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, seperti daerah Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Lalu ada di Jawa Barat, Cirebon, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, itu tadi tentang hasil pertanian. Lalu kita ke berikutnya persebaran hasil perkebunan. Nah, hasil perkebunan itu ada teh, kopi, karet, kelapa atau kopra, coklat, pala, cengkeh, lada. Nah, biasanya hasil perkebunan teh ini didapat dari daerah-daerah yang memiliki dataran tinggi. Misalnya seperti Jawa Barat, itu ada di Bogor, Sukabumi, dan Garut. Lalu ada Jawa Tengah, itu ada di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Lalu ada Sumatera Utara, Pematang Siantar, dan Sumatera Barat. Lalu kemudian hasil perkebunan kopi itu daerahnya Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu juga ada hasil perkebunan karet itu diperoleh dari Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan. Nah, kalian bisa baca ya. Selanjutnya ada kelapa, Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Lalu penghasil coklat itu ada di Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara. Lalu penghasil pala ada di Jawa Barat dan Maluku. Lalu penghasil cengkeh ada di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Lalu kemudian ada lada itu dihasilkan dari Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Lalu berikutnya ada persebaran hasil kehutanan. Nah, di sini hasil kehutanan itu diantaranya ada kayu keruing, kayu meranti, kayu damar, itu dihasilkan dari daerah-daerah tentunya yang memiliki hutan yang cukup, potensi hutan yang cukup banyak, misalnya ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lalu sedangkan kayu cendana itu daerah penghasilnya adalah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan rotan ini dihasilkan dari Pulau Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Lalu berikutnya di sini ada persebaran peternakan dan perikanan.
Di sini ada ternak sapi, itu biasanya terdapat di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTB, Lombok, dan Sumbawa. Lalu ada ternak kuda, NTT, Pulau Sumba, dan Sumatera Barat. Kemudian ada budidaya udang dan ikan bandeng itu ada di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Lalu ada tiram dan mutiara ini dari Bali, Maluku, dan Papua. Nah, kita lihat ini adalah peta tematik ya. Peta tematik itu adalah peta yang berisikan informasi khusus yang kita perlukan. Nah, ini informasi yang kita butuhkan adalah hasil bumi dan laut Indonesia. Ini namanya peta tematik. Berarti informasi khususnya mengenai persebaran hasil bumi dan laut Indonesia. Nah, di sini ada keterangan, kalian boleh lihat yang gambar-gambar ini disebutnya simbol ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini Pulau Sumatera. Kita lihat di sini banyak sekali Pulau Sumatera menghasilkan hasil bumi dan laut. Kalian bisa lihat di keterangannya ini ada apa saja. Yang seperti ini hasil hutan ya. Lalu yang berwarna pink ini kelapa sawit. Nah, kalian boleh dilihat kembali baik-baik. Nah, ini Provinsi Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan maksud Ibu. Nah, di Pulau Kalimantan ini juga menghasilkan hasil bumi dan laut Indonesia seperti apa. Kalian bisa lihat simbol-simbol ini adalah mewakili keterangan yang ada di sebelah di pojok sebelah kiri ini. Kalian bisa lihat kembali ya, Pulau Jawa hasil buminya seperti apa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya. Papua atau Irian Jaya. Lanjut kita ke berikutnya, penyebaran sumber daya tambang. Nah, sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam ini apabila kita gunakan terus-menerus akan cepat habis dan butuh waktu yang lama untuk mendapatkannya kembali. Nah, sumber daya alam tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Kemarin kita sudah sama-sama mengetahui ya pemanfaatan sumber daya tambang untuk apa saja. Lalu kita lihat peta tematik berikutnya ini adalah peta hasil tambang di Indonesia. Seperti yang kalian lihat di sini ada simbol-simbolnya, kalian baca sendiri simbol ini mewakili apa. Nah, kemudian kalian lihat pulau-pulau yang ada di Indonesia, Pulau Sumatera ini simbolnya ada apa saja, misalnya yang seperti ini adalah batu bara, berarti Sumatera penghasil batu bara. Lalu ada juga simbol seperti mercusuar ini minyak bumi, berarti Pulau Sumatera pun penghasil minyak bumi ya. Lalu di Kalimantan kalian lihat di sini juga ada batu bara. Lalu ada seperti berwarna emas ini berarti hasil tambangnya emas. Lihat di Sulawesi pun sama, penghasil emas, batu bara. Lalu di sini ada tembaga, simbol ini adalah tembaga. Kita lihat ya, tembaga. Lalu juga ada ini yang segitiga ini batu kapur ya. Ada batu kapur juga. Lalu yang seperti ini aspal ya, kita lihat aspal. Ini Pulau Sulawesi, Bali, ada apa saja kita lihat. Ada batu kapur, kemudian ada mangan, ada juga minyak bumi, banyak sekali ya di Pulau Jawa. Lalu di Irian Jaya ini ada minyak bumi, juga ada tembaga ya. Kalian boleh disimak kembali peta tematiknya. Kita lanjutkan. Nah, tugas kalian hari ini, kita langsung ke tugas. Nah, di sini kalian diminta untuk menjawab, ada 5 soal yang harus kalian jawab. Kalian boleh lihat kembali peta persebaran atau persebaran hasil pertanian tadi dan peta tematiknya seperti apa. Lalu pelestarian makhluk hidup, kemarin juga kita sudah simak baik-baik ya, sudah kalian mudah-mudahan kalian paham. Nah, ini tugas hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, Ibu akhiri video pembelajaran hari ini. Nah, jika ada yang kurang mengerti, kalian boleh bertanya di grup WA kelas 4E. Ibu akhiri video pembelajarannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.